manasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwanu illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita bisa saling bersilaturahmi, saling kenal mengenal, meskipun dalam bentuk daring, online, tapi insya Allah tidak mengurangi esensi dari kegiatan pada malam hari ini, yaitu mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk melaksanakan ibadah umrah dengan melaksanakan manasik, yang mana kegiatan manasik ini dalam setiap kegiatan baik haji dan umrah itu memang hukumnya wajib. Jadi kita bisa tahu apa yang akan dikerjakan, seperti apa syarat, rukun, dan hukum-hukum dari umrah, serta mungkin kita bisa mengenal, eh, membahas lebih detail tentang itinerary perjalanan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, calon tamu-tamu Allah, pada malam hari ini saya tidak sendiri. Insya Allah nanti akan segera bergabung dengan kita Ustadz Mutawif yang akan menjadi pembimbing kegiatan ibadah Bapak Ibu semua pada tanggal 25 Februari yang insya Allah akan dibimbing oleh Al-Ustadz Farhan Ali Faris. Tanpa memperpanjang waktu, kita langsung masuk ke dalam pembahasan agenda kita pada malam hari ini, yaitu kegiatan manasik online. Insya Allah tema pada malam hari ini adalah refleksi diri dalam keberangkatan umroh. Insya Allah nanti akan dibawakan oleh Al-Ustadz Farhan Ali Faris. Kegiatan manasik pada malam hari ini juga kita akan bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama mengenai itinerary perjalanan yang berisi tentang penjelasan ringkas tentang jadwal dan rute perjalanan ibadah umrah Bapak Ibu semua. Dan yang kedua, inti dari kegiatan manasik, yaitu penjelasan detail tentang umrah dan bagaimana tata cara pelaksanaannya. Dan sesi ketiga nanti akan kita isi dengan sesi tanya jawab. Dan selama sesi berlangsung, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa langsung menuliskan pertanyaannya itu di kolom chat yang insya Allah nanti akan kami bacakan pada sesi terakhir. Ataupun nanti pada sesi terakhir, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa langsung raise hand dan mengaktifkan audionya untuk bertanya langsung dengan kami. Bismillah, kita langsung masuk ke agenda kita yang pertama, mengenai itinerary perjalanan. Hari pertama, tanggal 25 Februari, kita bersama berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 3, di depan restoran Pepper Lunch. Insya Allah sudah ada tim handling dari kami di restoran tersebut. Kita akan saling mengenal dan ada briefing mengenai perjalanan juga nanti oleh Ustadz Mutawif. Dan kita akan melaksanakan persiapan bagasi dan check-in untuk Bapak Ibu semua. Ini kita Bapak Ibu juga sambil melaksanakan makan siang sebelum bersama-sama kita masuk untuk boarding. Dan insya Allah pada pukul 18.20 kita akan segera take off dari Jakarta menuju Doha. Dan tiba di Doha itu kurang lebih pukul 11 malam. Hari kedua, tanggal 26 Februari, setelah kita transit sebentar di Doha, pukul 12 malam dini hari, jam 1 kurang 10 menit, waktu Doha, kita akan langsung melanjutkan perjalanan dari Doha menuju Madinah.
Setelah tiba di Madinah, kita akan langsung transfer Bapak Ibu semua ke hotel di Madinah dengan menggunakan bus. Kemudian kita akan melaksanakan distribusi untuk kamar Bapak Ibu semua. Dan di sini Bapak Ibu semua sudah bisa langsung mengikuti kegiatan rutin sholat 5 waktu. Insya Allah sudah dapat subuh pertama ini Bapak Ibu di Masjid Nabawi. Bapak Ibu, di agenda hari kedua ini memang di sini ada mengunjungi Raudhah untuk jamaah perempuan dan jamaah laki-laki. Nah ini waktunya ini memang tentatif karena melihat kepadatan jamaah pada saat ini, insya Allah kita masih sesuai dengan on schedule di tanggal 26 Februari ini. Tapi nanti akan kita update untuk tanggal dan jam pastinya. Nah, memang biasanya jamaah perempuan itu untuk mengunjungi Raudhah itu pada waktu duha. Dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Dan sementara laki-laki itu bisa dari jam 12 siang setelah zuhur sampai malam dini hari. Jadi insya Allah untuk detail waktunya akan kita infokan lebih lanjut. Hari ketiga setelah kita melaksanakan Qiyamul Lail di hari ini, di pagi hari ini, kita ada ziarah ke sekitaran makam Baqi, ziarah Masjid Nabawi. Di antaranya kita akan mengunjungi makam Baqi, kita akan mengunjungi Masjid Ghamamah, dan insya Allah tentatif bagi jamaah yang berminat kita bisa mengunjungi Museum Biografi Nabi Muhammad yang ada di sekitaran pelataran dari Masjid Nabawi. Kemudian kembali ke hotel kita melaksanakan sarapan. Kemudian agenda hari ini juga pada pagi hari kita ada agenda mengunjungi tempat-tempat bersejarah di kota Madinah. Di antaranya kita akan mengunjungi Masjid Kuba, Masjid Khandaq, Masjid Qiblatain, kita akan mengunjungi kebun kurma, dan terakhir kita akan ziarah ke makam syuhada di Jabal Uhud. Dan pada hari ketiga ini, sore atau selepas Isya, nanti kita ada agenda kegiatan manasik pemantapan. Jadi manasiknya bukan hanya malam ini, tapi nanti hari ketiga di kota Madinah, Bapak Ibu kita akan melaksanakan agenda manasik yang sekaligus nanti langsung praktek dengan Ustadz Mutawifnya di sana. Hari keempat, tanggal 28 Februari, rute kita Madinah Mekah. Jadi setelah Qiyamul Lail, ada iktikaf sebentar, ada tausiah di pelataran Masjid Nabawi. Kemudian kita kembali ke hotel untuk persiapan check out ke Mekah Al-Mukarramah. Nah ini diharapkan Bapak Ibu untuk perhatiannya, mempersiapkan bagasi dan kabin sebaik-baiknya. Karena kita akan menggunakan kereta cepat. Karena kalau kereta cepat itu koper bagasi tidak ikut naik kereta, tetapi koper bagasi itu bersama dengan bis. Jadi tibanya otomatis pasti lebih lambat dibandingkan dengan bagasi yang Bapak Ibu bawa ke kereta. Nah, kita menggunakan kereta itu kurang lebih 2,5 jam perjalanannya. Jadi kalau kita agenda perjalanannya itu 17.30 dengan menggunakan kereta cepat, insya Allah kita sampai di kota Mekah itu jam 9 malam kurang lebih. Dan itu bis pasti akan lebih lambat daripada itu. Karena bis itu setelah menjemput Bapak Ibu check out di hotel, kemudian kita langsung menuju Masjid Bir Ali. Nah, di Masjid Bir Ali ini kita sholat sunnah ihram 2 rakaat. Dan kita kembali di bis lagi untuk membaca niat. Kemudian kita bersama-sama menuju stasiun kereta cepat. Nah, saat ini juga ada perbaikan di Masjid Bir Ali, sedang persiapan. Jadi memang kondisinya itu sangat crowded di sana, di Masjid Bir Ali. Jadi sengaja memang kita kereta itu biasanya memang pukul 16.30
sekarang kita ambil untuk spare jarak amannya itu sekitar 17.30 agar tidak terlalu terburu-buru. Tapi bukan berarti kita bisa bersantai juga karena memang menggunakan kereta ini ada boardingnya. Sama seperti dengan menggunakan pesawat. Jadi ada boarding time di stasiun. Kalau dengan bis malah tidak ada boarding time. Jadi kita bisa langsung naik bis gitu. Tapi kalau pakai kereta itu ada boarding time. Jadi insya Allah Bapak Ibu setelah sampai di kota Mekah, kita akan bagikan kunci kamar yang sesuai dengan room list. Dan Bapak Ibu bisa istirahat dan makan malam dahulu. Kemudian kita bersama-sama melaksanakan ibadah umroh yang pertama. Jadi ibadah umrah yang pertama ini insya Allah pada hari keempat 28 Februari ini. Hari kelima tanggal 29 Februari, ini hari Kamis. Jadi Bapak Ibu setelah semalam pasti ini kondisinya agak bergadang nih Bapak Ibu. Jadi acaranya bebas jadi untuk Bapak Ibu untuk mengeksplor kota Mekah di hari ini, hari Kamis ini. Dan jangan lupa setelah umroh itu Bapak Ibu kita bisa maksimalkan untuk kegiatan rutinnya di Masjidil Haram. Kita perbanyak kegiatan sunnah yang wajib sudah pasti kita kerjakan. Kita perbanyak ibadah-ibadah sunnah kita di sana. Baik itu iktikafnya, zikirnya, tadarus Al-Qur'annya kita perbanyak di Masjidil Haram. Hari ke-6, tanggal 1 Maret, ini hari Jumat, setelah kita Qiyamul Lail. Setelah kita Qiyamul Lail, eh, kita memperbanyak kegiatan. Mohon maaf saya dapat info ini tulisannya agak terhalang ya Bapak Ibu oleh gambar. Bentar saya izin untuk mengganti layout ya Bapak Ibu ya. Mengganti layout untuk presentasinya. Bentar. Kalau seperti ini udah bisa terlihat ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ke-6 ini tanggal 1 Maret, hari Jumat, setelah kita Qiyamul Lail, kita perbanyak kegiatan wajib dan sunnah di Masjidil Haram, persiapan sholat Jumat di Masjidil Haram Bapak Ibu. Dan acaranya ini di hari Jumat masih agenda bebas bagi Bapak Ibu yang untuk mengeksplor kota Mekah. Hari ke-7 tanggal 2 Maret ada agenda tambahan Bapak Ibu kita city tour di kota Mekah. Jadi di kota Mekah ini kita akan mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Mekah. Di antaranya adalah Jabal Sur, Jabal Nur, Jabal Rahmah, dan Musdalifah, serta Mina. Untuk informasi, untuk Arafah Mina ini kita bisa turun sekarang. Ya, kalau ini kan tulisannya masih melintasi. Untuk saat ini kita insya Allah bisa turun di Jabal Rahmah. Dan terakhir kita akan berhenti di Masjid Ji'ronah. Jadi Masjid Ji'ronah ini tempat Bapak Ibu untuk mengambil mikot kembali bagi Bapak Ibu yang ingin melaksanakan umrah yang kedua. Hari ke-8 tanggal 3 Maret, rute kita Mekah Taif. Jadi setelah kita Qiyamul Lail, kita itikaf, kita akan melaksanakan perpisahan dengan Ka'bah, dengan Masjidil Haram pada hari ini dengan melaksanakan tawaf wada. Jadi Bapak Ibu eh, teknisnya nanti akan dijelaskan secara detail di sana mengenai kegiatan tawaf wada ini oleh Ustaz Farhan. Dan setelah itu kita persiapan untuk check out hotel Kota Mekah. Dan kita akan bersama-sama menggunakan bis menuju kota Taif. Nah, di kota Taif itu kita akan ada city tour kota Taif. Di antaranya kita akan melaksanakan
kunjungan ke Masjid Cook, Masjid Abdullah bin Abbas, kita pabrik penyulingan mawar, serta pasar buah. Nah, untuk telefrik atau kereta gantung, ini kabar terakhir dari jamaah yang kemarin berangkat, terakhir itu pulangan tanggal 13 Februari. Dan mereka juga ada kunjungan ke Taif. Infonya itu untuk kereta gantung dan kompleksnya itu sedang masih dalam proses renovasi. Jadi untuk telefrik itu tidak bisa kita kunjungi. Telefrik itu ada dua daya tarik wisata di sana. Di antaranya teleferiknya itu sendiri atau kereta gantungnya sama tobogannya. Jadi kemungkinan kita insya Allah, tapi ini situasi masih terus berkembang. Kita juga masih ada 2 minggu sebelum keberangkatan. Jadi siapa tahu ini masih bisa berubah. Tapi saya infokan info terakhir ini masih renovasi. Nah, salah satu dampaknya juga kita akan mengganti hotel yang sebelumnya di Ramada. Ramada itu di daerah kompleks kota Taif. Kita akan ganti Orience itu di tengah kota Taif di bawah mall. Dan ini juga hotel yang setaraf dan digunakan oleh jamaah umroh kita sebelumnya. Eh, jadi kita tunggu perkembangan untuk informasi dari renovasi kereta gantung ini. Syukur-syukur kereta gantung ini sudah bisa selesai, sudah rampung untuk melaksanakan renovasi. Karena saat ini mungkin untuk persiapan haji di sana juga banyak yang sedang melakukan peremajaan, di antaranya adalah Masjid Bir Ali yang tadi seperti saya bilang. Itu di sana juga sedang renovasi, jadi memang keadaannya cukup padat di sana. Nah, di kota Taif ini kita bermalam, insya Allah di Hotel Orient. Jadi kita check in di Hotel Kota Taif, kita bermalam 1 hari di tanggal 4 Maretnya. Setelah sarapan, pagi kita diantar ke bandara Kota Taif. Nah, kita berangkat dari Taif menuju Doha itu kurang lebih pukul 11.25 atau setengah 12 siang waktu sana. Kita transit sebentar, kemudian kita akan melaksanakan perjalanan dari Doha ke Jakarta pada pukul 18.35 dan insya Allah pada jam 7 pagi eh, tanggal 5 Maretnya Bapak Ibu sudah kembali ke tanah air insya Allah. Jadi inilah runutan perjalanan kegiatan Bapak Ibu semua dari berangkat tanggal 25 Februari nanti sampai tanggal 5 Maret insya Allah. Baik. Sebelum saya masuk ke pembahasan masalah perakiraan cuaca di bulan ini untuk kota-kota yang kita kunjungi, eh saya mau update mengenai hotel ya Bapak Ibu. Jadi setelah hotel di Taif yang tadi saya bilang kita ada karena ada perbaikan di eh, hotel Ramadanya yang ada di kompleks Telefrik itu. Kita juga ada upgrade untuk hotel Bapak Ibu dari sebelumnya di Anjum di wilayah selatan dari King Abdullah Extension. Sekarang Bapak Ibu untuk Mekahnya itu kita di Azka Al-Safa insya Allah. Jadi jaraknya itu di daerah Ajiat. Jaraknya lebih dekat daripada pelataran dan insya Allah aksesnya untuk sholat di Mataf atau di putaran Ka'bah itu lebih dekat. Jadi view-nya itu insya Allah lebih baik. Dan ini aja mungkin untuk teknisnya nanti untuk update bisa ditanyakan secara langsung di grup Bapak Ibu. Nanti akan kita informasikan juga untuk hotel pergantiannya insya Allah. Ini kita masuk untuk pembahasan perakiraan cuaca di kota yang insya Allah akan kita kunjungi di Mekah pada bulan Januari Februari ini suhu rentangnya antara
di bulan Februari ini rentangnya antara 35 sampai 21 derajat dari Februari sampai Maret. Dan Madinah suhunya itu dari 27 derajat sampai 31 derajat tinggi titik tertingginya, dan terendahnya 14 derajat sampai 17 derajat. Sementara Taif memang suhunya lebih rendah karena wilayah pegunungan. Dia rentang tertinggi di 26 derajat dan rentang terendahnya di 12 derajat. Jadi memang Bapak Ibu kondisinya masih, anginnya masih dingin. Jadi Bapak Ibu di keberangkatan kali ini harap mempersiapkan spare untuk baju dinginnya atau mantel dinginnya untuk persiapan perubahan cuaca yang akan dihadapi di sana. Bapak Ibu, umroh ini adalah memang bukan perjalanan wisata Bapak Ibu. Jadi umroh ini adalah perjalanan ibadah, dan ibadah umroh ini berbeda seperti ibadah-ibadah lainnya seperti zakat yang hanya menggunakan harta. Tapi perjalanan ibadah umroh ini adalah perjalanan fisik ibadahnya, perjalanan kegiatan ibadah yang membutuhkan stamina dan fisik yang bagus. Jadi Bapak Ibu sebelum berangkat umroh perlu juga disiapkan untuk kebugaran fisik dan mentalnya, dan siapkan perlengkapan yang baik karena saat di tanah suci kita akan menghadapi berbagai macam perubahan baik suhu dan cuaca serta jam aktivitas waktu kita pasti berubah, dan kegiatan ibadah seperti tawaf dan sa'i. Tawaf aja kalau memang kita di lingkaran terluar dari arena mataf, itu kurang lebih kita bisa menempuh 7 kali putaran, itu jaraknya sampai 2 kilometer Bapak Ibu dengan berjalan kaki. Dan jarak tempuh sa'i sudah pasti itu sekitar 3,5 kilometer. Jadi antara tawaf dan sa'i, belum lagi kita jarak dari hotel ke Masjidil Haram, itu kita dengan berjalan kaki dan jarak tempuhnya yang tinggi. Jadi saya harapkan Bapak Ibu mempersiapkan kebugaran fisik dan mentalnya dengan baik. Dan ini untuk checklist persiapan umroh Bapak Ibu semua. Jadi secara global Bapak Ibu bisa membawa 2 koper. Global ini laki-laki dan perempuan maksudnya. Koper yang pertama itu ukurannya 18 sampai 20 inch untuk masuk ke dalam kabin, dan koper 22 inch sampai 28 inch untuk masuk ke bagasi. Bapak Ibu juga kami harapkan mempersiapkan obat-obatan pribadi dan yang biasa Bapak Ibu minum, karena meskipun kami mempersiapkan obat-obatan itu mungkin saja tidak cocok dengan yang Bapak Ibu biasa minum. Terlebih bagi Bapak Ibu yang memiliki komorbid, mohon maaf, itu sebaiknya membawa spare obat berlebih apabila takut obatnya terlingsut atau tidak di dalam koper. Biasanya ada aja kejadian, jadi punya spare obat. Misalnya yang punya diabetes, mohon maaf, udah mempersiapkan obatnya dengan baik. Karena obat di sana belum tentu cocok atau belum tentu sesuai dengan resep yang Bapak Ibu biasa minum. Kemudian Bapak Ibu juga harus mempersiapkan multivitamin, baju hangat, sweater, seperti yang saya bilang, suhunya tadi di sana, masker dan hand sanitizer. Nah ini payung, topi atau kacamata hitam. Di sana meskipun cuacanya adem, tapi panasnya masih terik Bapak Ibu. Bukan mendung sejuk seperti di puncak ya. Meskipun suhunya rendah, tapi panasnya masih terik. Jadi Bapak Ibu tetap harus bawa payung dan kacamata hitam di sana. Dan mungkin bagi yang membutuhkan bisa bawa tas ransel sendal, kemudian botol minum kecil untuk air zam-zam, sama untuk Bapak Ibu supaya memperringkas di sana, membuat lebih praktis lagi, bisa mempersiapkan wudhu secara darurat. Itu botol spray untuk wudhu di sana. Apabila saat tawaf, kemudian Bapak Ibu kentut, dan itu bisa langsung wudhu di sana tanpa harus keluar dari arena mataf. Jadi cukup dengan botol spray itu untuk lebih praktisnya, untuk menjaga-jaga aja karena sifatnya memang darurat.
Kemudian Bapak Ibu siapkan tisu, dan ini yang juga yang tidak kalah penting itu bantal leher Bapak Ibu. Karena ini perjalanannya sifatnya long haul. Long haul itu kurang lebih 9 jam kita akan melaksanakan perjalanan di atas pesawat. Ya, jadi Bapak Ibu lebih nyaman di pesawat itu menggunakan bantal leher. Jadi kalau misalnya tertidur, itu nggak pegal lehernya Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang eh, butuh, mungkin bisa mempersiapkan perlengkapan mandi sendiri dan handuk travel. Ini untuk jaga-jaga aja. Dan ini untuk detailnya, baik laki-laki maupun perempuan bisa dilihat nanti oleh Bapak Ibu semua. Insya Allah besok pagi akan kami kirimkan juga untuk sekalian checklist apa materi malam hari ini dan videonya. Dan ini untuk dress code keberangkatan ya Bapak Ibu. Jadi memang kita ahlam tidak menggunakan seragam batik dan segala macam, tapi kita ada dress code. Nah, dress code ini sifatnya tidak wajib, bagi Bapak Ibu aja yang menginginkan, karena memang kita lebih ke arah praktis sih. Jadi kalau Bapak Ibu yang berkenan menggunakan dress code ya tidak masalah. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan, untuk laki-lakinya ini kita gunakan gamis, sorban atau kemeja hitam. Bawahannya itu pakai celana kaki kalau misalnya pakai kemeja. Kalau pakai gamis ya gamis hitam. Untuk perempuan, nah ini bisa dengan gamis hitam dan kerudung warnanya coklat susu. Sebelum kita masuk ke inti materi, ada beberapa tips umroh yang wajib saya sampaikan sebagai perwakilan dari Ahlam Travel. Jadi, seperti yang saya bilang, umroh ini memang bukan perjalanan wisata biasa, tapi memang perjalanan ibadah. Jadi sudah selayaknya kita sebelum berangkat umroh itu kita memantaskan diri kita dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan kegiatan ibadah kita sebelum kita melaksanakan ibadah umroh. Jadi para bapak-bapak yang sebelumnya biasa sholat di rumah, mohon maaf, sudah bisa meningkatkan uh, kualitas ibadah kita dengan berjamaah, mengejar jamaah di masjid. Karena memang uh, saat di sana, di Mekah sana atau di Madinah, sayang kalau kita siap sholatnya di kamar hotel. Untuk apa kita umroh kalau sholatnya cuma di kamar hotel? Jadi kita berusaha sholat tepat waktu, jalan mengunjungi masjid, baik di Madinah, di Mekah, dan kita mulai dari di Jakarta atau di kota asal kita sebelum kita berangkat. Jadi insya Allah saat di sana itu tidak terlalu kaget nantinya di sana. Bagi perempuan, bagi para ibu, kaum hawa yang ingin berkenan juga, boleh eh, ikut. Memang kalau perempuan memang di lebih afdolnya itu sholatnya di rumah ya. Kalau memang ada kesempatan, ada muhrim, ada mahramnya, bisa ikutan sholat di masjid dekat rumah. Dan tips yang kedua, Bapak Ibu, jaga kebugaran, jaga fisik. Nah, ini sudah mulai nih Bu, Bapak Ibu. Kita olahraga ringan dengan berjalan kaki paling tidak 3 kali aja sebelum keberangkatan ini supaya melatih otot-otot kita sebelum berangkat umroh. Karena di sana memang kita pasti dan tidak tidak dapat dipungkiri pasti kita akan banyak berjalan. Apalagi kalau dalam prosesi ibadah umroh sudah pasti itu lebih dari 5 kilometer kita berjalan. Di Bapak Ibu saya harapkan bisa mempersiapkan fisiknya dengan baik dengan berjalan. Kemudian Bapak Ibu sudah membiasakan diri terkena sinar matahari berjemur paling tidak 15 menit di pagi hari. Kemudian jaga pola makan, konsumsi makanan-makanan sehat, minum suplemen kesehatan, dan nanti saat keberangkatan jangan lupa mempersiapkan obat-obatan pribadi. Yang terakhir, tips dari saya, Bapak Ibu hindari stres, jaga pola hidup, tidak terlalu porsir pekerjaan, dan istirahat yang cukup ini juga jadi lebih penting, juga jadi bagian penting dalam mempersiapkan diri untuk kegiatan umroh. Karena kalau kita terlalu lelah, terlalu stres, sebelum berangkat akhirnya imun kita lemah, jadinya tidak maksimal nanti saat kita melaksanakan kegiatan perjalanan.
Itu saja mungkin bagian dari saya. Alhamdulillah juga pada malam hari ini sudah bergabung dengan kita Ustadz Farhan. Sebelumnya akan saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz Farhan, pada malam hari ini kami sudah selesai merampungkan bagian yang pertama, yaitu itinerary perjalanan. Insya Allah pada malam hari ini kita akan langsung masuk ke sesi yang kedua, Ustadz. Itu penjelasan detail tentang umroh dan tata cara pelaksanaannya. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Ustadz Farhan. Tafadhal min. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Teman-teman yang kami hormati, yang kami muliakan, Hinal Kiram, yaitu Ustadz Umar, yang alhamdulillah telah menjelaskan tentang itinerary perjalanan umroh kita, yang insya Allah akan berangkat pada tanggal 25 ini ya Bapak Ibu, dan calon duyufur rahman, duyufur rahim, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang kami hormati dan yang kami muliakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama bisa berkumpul ya Bapak Ibu dalam melaksanakan manasik umroh, yaitu persiapan kita untuk melakukan suatu perjalanan, khususnya ibadah yang dijelaskan tadi, karena perjalanan kita ini bukan perjalanan untuk semata-mata, perjalanan kita itu untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah butuh yang namanya ilmu, butuh namanya pengetahuan. Agar apa? Agar ibadah kita berkualitas dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terlebih ibadah umrah kita menjadi umrah yang mabrur. Artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Bapak Ibu, saya yang akan menemani Bapak Ibu dalam perjalanan umroh pada tanggal 25 nanti. Jadi kita berangkat dari Soekarno-Hatta sampai nanti kembali lagi pada tanggal 5 Maret ya. Di Soekarno-Hatta kita terus mendampingi, membimbing Bapak Ibu dalam ibadah pada kesempatan kali ini. Ya, langsung saja Bapak Ibu, mempersingkat waktu, yang mana tujuan kita yaitu umroh. Umroh yang kita tahu adalah artinya kunjungan. Secara syariat istilah yaitu kita berkunjung ke Baitullah, yaitu rumahnya Allah Subhanahu wa taala di Mekah. Itu kita melakukan ihram, ya memakai baju ihram, menjaga larangan-larangan ihram, melakukan tawaf, melakukan sa'i di Baitullah. Nah, itu tujuan kita, yaitu ibadah umroh namanya. Makanya umroh itu disebut dengan haji kecil karena semua rukunnya hampir sama dengan haji terkecuali satu, yaitu wukuf di Padang Arafah. Jadi insya Allah kita pun ada ke Arafah, tapi kita tidak wukuf, hanya untuk destinasi ziarah saja ke sana. Kita melihat bagaimana Masyairul Hajj, tempat-tempat rukun-rukun ibadah haji Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Kemudian dari fadilah-fadilah yang disebutkan, keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah tentang umroh itu luar biasa banyaknya. Di antaranya yang kami paparkan, yaitu di antaranya yang pertama adalah jihadnya para wanita, yang mana termaktub dalam hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, jihadnya orang yang tua, orang yang lemah, dan wanita adalah haji dan umroh. Jadi adalah perangnya kita, usahanya kita nih sebagai orang yang tua, yang lemah, dan wanita adalah haji dan umroh. Kemudian keutamaan yang kedua yaitu dihapuskan dosa-dosanya. Umroh yang kita lakukan dari satu umroh ke umroh yang lain itu adalah kafarah. Kafarah itu penghapusan dosa. Nah, di antara umroh yang kita lakukan itu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan haji yang mabrur atau umroh yang mabrur yang diterima oleh Allah itu tidak ada balasan terkecuali apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala.
Karena luar biasa apabila umroh yang kita lakukan mabrur, baik, insya Allah dosa kita diampuni dan dibalas nanti surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dijanjikan oleh Allah surga. Ya, seperti tadi, haji yang mabrur tidak ada balasannya melainkan hanya surga. Apa sih itu haji yang mabrur? Nah, apabila setelah kita pulang ke Indonesia, kebaikan-kebaikan kita bertambah. Di antaranya yang memberi makan, kita menolong saudara kita, memberi bantuan, dan menyebarkan salam. Akhlak kita, budi pekerti kita, itu lebih baik, lebih bagus daripada sebelumnya kita berangkat ke umroh. Artinya kita mendapatkan predikat umroh yang mabrur. Next, kemudian dijauhkan dari kemiskinan. Nah, mana Rasulullah SAW bersabda, ikutkanlah umroh kepada haji. Karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur terkecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin Bapak Ibu, harta yang kita keluarkan untuk umroh, kita butuh kita mengeluarkan harta kita untuk persiapan, untuk segala macamnya itu butuh uang ya. Kita yakin husnuzan kepada Allah itu nanti akan Allah balas dengan balasan yang Allah berikan berlipat ganda. Karena yang kita keluarkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ibadah. Kemudian doa para jemaah umroh di tanah suci akan diijabah oleh Allah. Karena kita adalah tamu-tamu Allah. Orang yang melakukan haji atau umrah merupakan tamu Allah. Maka apabila kita meminta kepada Allah, memohon sesuatu kepada Allah, pasti akan Allah kabulkan. Jika kita bertaubat kepada Allah, insya Allah Allah akan terima taubatnya. Karena apa? Karena kita di sana adalah tamu Allah. Apa yang kita minta, apa yang kita inginkan, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih di kota suci Mekah atau di kota suci Madinah, di sanalah tempat-tempat mustajabah. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi persiapkan doa terbaik Bapak Ibu semuanya ketika nanti beribadah di sana ya. Banyak-banyak berdoa di setiap tempat, di setiap langkah, mohon ampun kepada Allah, minta segala sesuatu sama Allah, sibukkan diri kita dengan kebaikan. Ya, jadi lebih banyak kita menyibukkan dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian, nah, memperoleh pahala sholat hingga dari 1.000 sampai 100.000 kali lipat. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, sholat di Masjid Nabawi itu lebih utama daripada 1.000 kali sholat di masjid yang lainnya. Nah, jadi kalau sholat di Masjid Nabawi itu mendapatkan pahala 1.000 kali lipat daripada sholat di masjid yang lain. Terkecuali Masjidil Haram. Dan di Masjidil Haram itu lebih utama daripada 100.000 kali lipat di masjid yang lainnya. Luar biasa. Ini tidak akan kita dapatkan pahala yang luar biasa terkecuali apa? Kita sholat di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. Oleh karena itu kita di sana tidak lama, hanya sebentar saja, maksimalkan diri kita agar kita bisa terus melakukan sholat di Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram. Ya Bapak Ibu. Kemudian wafat saat umroh pahalanya dicatat hingga hari kiamat. Siapa yang meninggal ketika umroh, maka nanti sampai yaumul kiamah seakan-akan ia melakukan ibadah umroh, pahalanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mempererat persaudaraan antar umat muslim. Ya, memang nanti saat kita satu grup kurang lebih ada 40 orang ya Bapak Ibu. Insya Allah kita menjadi teman baru, saudara baru yang merupakan satu grup kita. Dan juga nanti kita di sana bertemu dengan hamba-hamba Allah dari berbagai macam negara. Kita bisa berkenalan, mempererat ukhuwah kita, silaturahim kita satu sama lain. Artinya teman-teman yang baru kita akan dapatkan untuk apa? Untuk sama-sama melakukan ibadah di tanah suci. Kemudian meningkatkan iman dan takwa. Memang insya Allah orang yang telah berkunjung ke Nabawi dan Masjidil Haram pasti hatinya insya Allah akan terus ingin melakukan kebaikan. Ingin terus melakukan amal soleh ketika di sana. Entah itu puasa, itikaf, sholat, zakat, sedekah, semuanya kebaikan-kebaikan yang muncul. Karena apa?
karena kita berada di kota yang paling mulia, tempat-tempat yang mulia, insya Allah. Kemudian mengajari makna sabar. Nah, Rasulullah SAW bersabda, memang safar itu setengah dari azab ya. Mungkin kita harus menunggu untuk masuk gate ya. Belum lagi nanti delay, belum lagi nunggu bagasi. Semua itu memang azab. Kita tidak suka dengan makanan di pesawat misalkan, sulit untuk tidur. Nah, di situ kita dilatih sabar. Sabar karena kita ingin melakukan sesuatu yang mulia, yaitu ibadah umroh. Jangan pernah terucap dari mulut kita, dari lisan kita, hal-hal yang tidak pantas kita ucapkan. Karena kita akan menuju ke sana. Apalagi nanti keadaan di Masjid Nabawi luar biasa. Ataupun di Masjidil Haram luar biasa. Manusia jutaan, kita desak-desakan, dorong-dorongan, wah lelah, capek semua. Kita mengajarkan sabar. Apabila kita sabar, pahalanya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah yang akan berikan, tidak terhitung. Memang perjalanan ini sangat membutuhkan kesabaran. Apabila kita tidak sabar, bisa mengurangi nilai-nilai ibadah kita. Oleh karena itu, kita dari awal perjalanan kita sudah dididik dan dilatih untuk bersabar. Nah, jadi inti dari ibadah umroh memang ada syaratnya. Ya, Bapak Ibu bisa lihat syaratnya itu muslim, berakal, balik, dan mampu. Nah, ini syarat umroh. Ada rukun umroh. Rukun umroh ini adalah hal yang harus dan dilakukan. Apabila rukun umroh ini ditinggalkan, salah satu darinya, maka umrohnya itu tidak sah. Nah, dan rukun umroh ini tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Apa saja rukun umroh? Ada ihram, ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul, ada tertib. Artinya harus berurutan. Apabila rukun ini kita jalankan dengan baik dan benar, maka umroh kita ini benar-benar baik dan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Nah, jadi yang akan kita bahas rukun. Karena yang menentukan sah dan tidak sahnya ibadah umroh itu adalah di rukunnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Kalau rukunnya salah, kalau rukunnya cacat, kalau rukunnya tidak baik, umroh kita berantakan. Nah, bagaimana rukun ini harus kita dalami, harus kita pelajari sebaik mungkin. Agar apa? Agar umroh kita berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ada wajib umroh, yaitu berihram dari mikot. Kemudian, next. Nah, jadi ibadah umroh itu sebenarnya singkat ya Bapak Ibu. Umroh itu hanya singkat. Ya kita kan ada 9-10 hari ya perjalanan itu kita ziarah-ziarah, mengunjungi Raudhah, mengunjungi makam sahabat Rasulullah, ke tempat-tempat nampak tilasnya peperangan Rasulullah. Nah, tapi ada satu hal yang harus kita lakukan dengan baik dan sempurna, yaitu ibadah umroh. Ibadah umroh memang singkat, tapi dalam singkatnya ini kita harus benar-benar menjaga dengan luar biasa. Yang pertama kita akan niat ya, niat dan berihram di mikot. Nah, nanti pertama kita akan mikot di Madinah, namanya Abyar Ali, Zulhulaifah. Setelah mikot, kita berangkat ke Mekah, kita akan lanjut pertama namanya tawaf. Setelah tawaf, kita lanjut sa'i. Setelah sa'i, tahallul. Nah, memang urutannya ringkas, tapi untuk menjaganya ini kita harus dengan hal-hal yang luar biasa. Nanti ada larangan-larangan yang harus diikuti, yang harus kita tidak lakukan ketika kita sedang berihram. Seperti itu. Ya kalau cepat 3 jam atau 4 jam selesai umroh kita. Jadi inti dari umroh perjalanannya ini aja Bapak Ibu. Niat dari mikot, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Artinya harus berurutan. Seperti itu. Kemudian makna ihram. Ihram diambil dari bahasa Arab, yaitu al-haram, yang bermakna terlarang atau tercegah. Hal itu dinamakan dengan ihram karena seseorang yang dengan niatnya masuk pada ibadah haji atau umroh
maka ia dilarang berkata dan beramal dengan hal-hal tertentu seperti jima, menikah, ucap kotor, dan lain sebagainya. Nah, jadi orang yang sudah berihram nanti ada larangan-larangan yang harus dia tinggalkan. Apabila ia lakukan, maka ia harus membayar dam atau denda. Itu kalau sudah berihram. Nah, jadi nanti sebelum berihram di hotel, ketika karena kita ke Madinah terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Jadi kita disunahkan untuk sunnah mandi, sunnah ihram. Nah, itu di hotel. Kemudian membersihkan badan, memotong kuku, menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan. Kemudian memakai minyak wangi di badan. Nah, ini khusus laki-laki saja. Kemudian pakailah kain ihram, sedang bagi wanita tidak ada pakaian khusus menutupi aurat terkecuali yang terbuka hanya wajah dan kedua telapak tangan. Kalau laki-laki hanya memakai dua helai kain ihram seperti itu. Tidak boleh memakai kaos kaki, sepatu, tidak boleh. Nah, nanti ketika kita sampai di Bir Ali, apa yang kita lakukan? Kita sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah ihram 2 rakaat. Kemudian kita sebentar membaca istighfar, syahadat, salawat. Kemudian Bapak Ibu semuanya kita bimbing untuk membaca niat di dalam bis. Ya. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma bi umratin. Apabila niat atau lafaz niat telah kita baca, maka di sanalah berlaku larangan-larangan ihram. Nah, tapi kalau sebelum niat masih aman semuanya. Memotong kuku, pakai minyak wangi itu masih boleh. Tapi kalau sudah niat, semuanya itu dilarang. Nah, ini contoh pakaian ihram ya. Yang laki-laki hanya 2 helai, atas dan bawah. Yang perempuan seperti ini. Yang penting yang perempuan tidak ketat, sopan, rapi, tidak tembus pandang. Nah, ini yang terpenting untuk yang perempuan. Ini ada tutorial eh, memakai pakaian ihram untuk laki-laki. Nanti bapak-bapak ini bisa belajar juga di YouTube ya, banyak model-modelnya. Tapi insya Allah nanti juga sebelum kita berangkat akan kita adakan sesi untuk manasik ya sekilas persiapan kita untuk melakukan umroh insya Allah di Mekah di Madinah nanti. Jadi memang macam-macam memakai kain ihram itu modelnya macam-macam ya Pak. Tidak ada keharusan harus begini harus begitu enggak. Jadi kalau laki-laki boleh mempersiapkan gespernya. Nah, gesper itu boleh dipakai. Kalau aksesoris pun boleh dipakai seperti tas, jam tangan, cincin, kacamata itu boleh. Tapi untuk kepala tidak memakai apapun. Kaki juga tidak memakai apapun. Yang terbuka mata kakinya dan tumitnya. Seperti itu ya. Untuk laki-laki. Karena yang sangat berbeda biasanya laki-laki. Nah, juga nanti setelah kita membaca niat, perjalanan kita insya Allah naik kereta cepat ya Bapak Ibu. Pastain dari stasiun menuju Mekah kurang lebih 2 jam setengah sampai 2 jam. Nah, di sana kita membaca apa? Memperbanyak talbiyah ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ini terus kita baca. Kita menyeru panggilan Allah Subhanahu wa taala. Namanya talbiyah. Nah, ini daripada sunnah ketika seseorang sudah berihram. Next. Nah, ini larangan ihram berlaku ketika kita sudah niat tadi di bis. Kalau kita belum niat, masih belum berlaku. Tapi kalau sudah niat, ini larangan ihramnya berlaku. Apa di antaranya? Yaitu menutup kepala dengan penutup apapun untuk laki-laki.
Jadi laki-laki tidak boleh pakai peci, topi, atau menutupi kepalanya dengan kain ihramnya ketika panas atau kedinginan, itu tidak boleh. Mencukur rambut atau memotongnya walau sedikit itu tidak boleh. Mencabutinya juga tidak boleh. Memotong kuku, tangan, kaki itu tidak boleh. Makanya sebelumnya itu ada sunnah-sunnah ihram. Merapikan diri kita agar apa? Agar setelah melafazkan niat, yang mengganggu itu tidak mengganggu diri kita. Memakai wangian, deodoran, semuanya, parfum, minyak wangi itu semuanya tidak boleh. Memakai pakaian berjahit laki-laki itu tidak boleh. Hanya dua helai kain ihram saja. Membunuh binatang buruan darat tidak boleh. Hubungan suami istri atau mukaddimah dalam berhubungan itu tidak boleh. Kemudian melaksanakan akad nikah atau melamar itu tidak boleh. Jadi larangan ini berlaku ketika kita setelah melafazkan niat ihram. Nah, kalau sebelum niat masih aman, tapi kalau setelah niat, apabila Bapak Ibu melakukan, maka harus membayar namanya dam atau denda. Setelah kita sampai di sana, hal yang pertama kita lakukan di Mekah yaitu kita langsung melakukan yang namanya tawaf. Nah, tawaf ini adalah salah satu rukun umroh. Artinya, apabila kita tinggalkan, maka tidak sah umroh kita. Jadi ada yang nggak mau tawaf, misalnya saya nggak mau tawaf, wah nggak sah umrohnya. Jadi memang harus dilakukan karena rukun, ya kan. Kalau tidak dikerjakan, tidak sah. Yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Ya. Jadi tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Nanti ada kaifiahnya, cara-caranya setelahnya, ketentuan-ketentuannya. Next. Nah, ketentuan tawaf yaitu berniat untuk melaksanakan tawaf, mengelilingi Ka'bah. Kemudian orang yang hendak bertawaf diwajibkan untuk mengelilingi Ka'bah. Ya. Tawaf dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Nanti kita dimulai dari Hajar Aswad, kalau di sana sekarang sejajar dengan lampu pilar hijau. Kemudian posisi Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang bertawaf. Jadi sebelah kiri kita Ka'bah. Orang yang bertawaf harus suci dari hadas dan najis. Nah, harus dalam keadaan berwudu. Apabila ketika tawaf batal, maka harus wudu. Kalau dilanjutkan tidak sah tawafnya. Jadi Bapak Ibu harus apabila buang angin atau lain sebagainya bilang ke kita, saya batal, ya harus wudhu. Kalau Bapak Ibu terusin, itu tidak sah tawafnya. Karena tawaf harus dalam keadaan bersuci atau memiliki wudhu. Seperti itu. Kemudian orang yang hendak bertawaf harus menutup aurat. Ya, ini jelas ya. Makanya tadi di awal dikatakan harus membawa body spray itu ya untuk wudhu, singkatnya aja. Karena ketika kita mengambil wudhu di luar itu sangat jauh posisinya dan ramai sekali. Sekarang keadaan di Ka'bah, Masjidil Haram itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, ramainya, padatnya itu luar biasa. Kemudian, nah Bapak Ibu bisa lihat ini nomor 1 namanya Hajar Aswad. Ya. Jadi nanti kita mulai di sini. Ya, kita mulai di sini. Bismillahi Allahu Akbar. Karena kita tidak bisa mencium Hajar Aswad, kita istislam kepada Hajar Aswad dengan mengangkat tangan kanan ke arah Hajar Aswad, seraya mengatakan Bismillahi Allahu Akbar, tangannya kita kecup. Nah, seperti itu. Bismillahi Allahu Akbar. Kita mulai dari Hajar Aswad. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha Wallahu Akbar, wala haula wala quwata illa billah, sampai nah itu ada tulisannya ya. Jadi apa namanya, untuk umroh Bapak Ibu tidak ada bacaan-bacaan khusus yang harus dibaca, tidak ada bacaan-bacaan khusus yang harus dihafal, tidak ada. Jadi umroh ini hanya kaifiah gerak-geriknya saja ya, tingkah laku perbuatannya saja. Jadi tidak ada lafaz atau bacaan yang harus dihafal, yang harus dibaca, itu tidak ada. Jadi nanti untuk bacaan-bacaan zikir-zikirnya itu kita bimbing Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir tentang bacaan-bacaan umroh, karena memang dalam umroh Rasulullah tidak menentukan harus ada yang dibaca, tidak. Berbeda dengan sholat, sholat harus ada yang dibaca, itu Fatihah misalkan.
Tapi kalau umroh memang tidak harus ada yang dibaca, melainkan niat ya, melainkan niat umroh. Jadi ketika tawaf tidak ada bacaan ya wajib yang harus dibaca. Kalau tidak baca ini tidak sah, tidak ada. Nah, jadi semua itu zikir-zikir. Nah, jadi di sekeliling Ka'bah ini ada namanya multazam. Nah, itu nomor 2, Bapak Ibu. Multazam itu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Ada lagi rukun Yamani, Hijr Ismail nomor 4. Ada lagi rukun Yamani itu di nomor 5. Nanti kita salam juga di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ada namanya nomor 6, itu makam Ibrahim. Nah, ini telapak kaki Nabi Ibrahim. Jadi bukan kuburannya ya, telapak kaki Nabi Ibrahim yang diabadikan ketika pertama kali sedang membangun Ka'bah. Nah, jadi Bapak Ibu hanya persiapkan doa yang ingin diucapkan, disampaikan, dibaca, diminta di sana. Seperti itu. Jadi tidak ada bacaan khusus. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir untuk bacaan-bacaan ketika tawaf. Seperti itu. Jadi kita akan bimbing untuk bacaan-bacaan. Nah, jadi ini sunnah-sunnah tawaf ya. Kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Di antaranya istislam. Nah, jadi setiap kita ketemu Hajar Aswad, kita mengecup tangan kanan, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Nah, kemudian khusus pria, bahu kanan ihram terbuka atau ittiba. Nah, jadi tangan kanannya nanti dibuka. Insya Allah kita akan ingatkan terus nanti di sana. Khusus pria berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama. Ya, insya Allah kalau bisa, karena keadaannya kurang lebih 3 hari kemarin saya baru pulang, luar biasa ya Bapak Ibu. Keadaan Mekah, Masya Allah, sedang rame-rame. Kita coba tawaf jam 2 atau jam 3 pagi pun lebih rame, malam lebih rame. Insya Allah ada kemudahan bagi kita karena semua orang ingin mengejar pahala ibadah di Ka'bah. Insya Allah. Kemudian mengucapkan doa, pujian pada Allah, salawat. Nah, jadi kita tidak ada bacaan khusus yang harus kita hafal, tidak ada. Bapak Ibu mau baca zikir apa terserah. Salawat terserah. Mau baca doa apapun yang Ibu panjatkan terserah. Tapi insya Allah untuk doa-doa atau zikir-zikir yang lain insya Allah kita akan bimbing. Tapi untuk hajat Bapak Ibu siapkan doa-doa yang ingin dipanjatkan, hajat-hajatnya apa. Insya Allah kita yakin Bapak Ibu semuanya berada di tempat-tempat mustajabah. Yang mana di dalam Ka'bah itu turun mi'ah wa ishrina malaikah, 120 malaikat rahmat turun yang akan mengaminkan doa-doa kita. Jadi jangan sampai kita sia-siakan untuk bermain-main, untuk membuang-buang waktu, kita manfaatkan untuk minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengusap rukun yamani. Memang kita tidak bisa. Jadi kita melambaikan tangan dari jauh saja dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Next. Nah, nanti di rukun yamani sampai Hajar Aswad membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah 7 putaran, kita sholat sunnah 2 rakaat di sekitar makam Ibrahim. Nah, ini bareng-bareng Bapak Ibu nanti dengan membaca surat rakaat pertama Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, dan Al-Ikhlas ya Qul huwallahu ahad. Dan kita berdoa di sana. Setelah itu kita minum air zam-zam. Nah, jadi di Mekah dan Madinah Bapak Ibu memang air zam-zam ini luar biasa ya. Ada ribuan gentong atau galon yang berisikan zam-zam. Nah, ini zam-zam ini disebut dengan ma'ul jannah, air surga. Yang mana Rasulullah katakan ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung dengan orang yang membaca. Makanya jangan sia-siakan kita terus minum air zam-zam. Karena Masya Allah, sebelum minum air zam-zam, alangkah baiknya kita berdoa karena sesuai dengan yang kita niatkan. Kita minta sehat, ya, sembuh dari suatu penyakit, diberikan kekuatan untuk ibadah umroh. Nah, apapun doanya sebelum minum air zam-zam, doa, 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 dan doa yang terbaik. Nah, karena ini sabda Rasulullah SAW. Juga ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifa'an min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Kalau tidak hafal ini bebas.
apapun hajatnya baca, Bapak Ibu baca. Insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sia-siakan hari-hari kita setiap masuk masjid melupakan air zam-zam. Pulang dari masjid minum air zam-zam. Karena di sana bebas, gratis, luar biasa. Di tempat mulia kita minumnya, insya Allah. Keberkahan terus menyelimuti diri kita semua. Kemudian ada setelah kita melaksanakan tawaf, ada namanya sa'i. Nah, sa'i ini lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah, ya. Memang tadi yang Ustadz Umar sudah jelaskan, pertama Bapak Ibu harus sebelum berangkat nih harus perlu olahraga ya. Karena luar biasa Bapak Ibu, ini semua butuh tenaga. Dari hotel ke Masjidil Haram, dari masjid ke tempat Ka'bah, untuk tawaf, untuk sa'i semuanya butuh tenaga, butuh fisik yang kuat. Jangan sampai kaget nanti ketika di sana karena tidak pernah berolahraga. Lari-lari kecil, olahraga ringan, insya Allah nanti ketika tawaf atau sa'i fisiknya insya Allah kuat ya seperti itu. Jadi lari-lari kecil apa mengelilingi juga ya dari Sofa ke Marwah itu satu, dari Marwah ke Sofa itu dua. Jadi 7 kali juga Bapak Ibu. Dimulai dari Sofa, nanti 7 kalinya berakhir di Marwah. Seperti itu ya. Sama ini, tapi jaraknya lebih jauh sa'i ya Bapak Ibu. Sa'i ini boleh tanpa wudhu. Artinya kalau Bapak Ibu batal, tidak apa-apa, boleh. Kemudian boleh makan dan minum, boleh. Kemudian istirahat, boleh. Kalau kita kan rame-rame, insya Allah kuat ya Bapak Ibu. Dipakai kursi roda dilakukan oleh wanita haid. Jadi kursi roda memang jalurnya beda ya, tidak ikut rombongan seperti itu. Kalau kita bareng, insya Allah satu rombongan. Karena tawaf sa'i semuanya kita satu rombongan, dibimbing bareng sama sampai tahallul. Artinya benar-benar kita rapikan umrohnya. Jangan sampai ada kawan kita, teman kita yang tertinggal begitu saja. Bagaimana caranya kita bisa kompak dari awal hingga berakhir di yang namanya tahallul. Ini yang kita harapkan. Kemudian, next. Nah, ini ketika mau mulai sama Bu Bapak Ibu untuk bacaan sa'i tidak ada bacaan khusus ya. Tidak ada bacaan wajib yang harus dibaca. Nih baca ketika mendaki Bukit Sofa, Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Nanti dibimbing juga bacaannya semua. Kalau udah yang dapat bukunya boleh dibaca-baca seperti itu. Next. Nah, ini zikir-zikirnya ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di buku-bukunya yang sudah ada. Kemudian, nah nanti ada pilar hijau. Kalau di Sofa dan di Marwah itu ada pilar hijau. Nah, jadi pilar hijau ini disunahkan untuk yang laki-laki saja berlari-lari kecil. Jadi lari-lari kecil aja, lari-lari kecil sambil membaca Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam. Innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azul akram. Nah, ini bacaannya. Semua dibimbing insya Allah, insya Allah. Kemudian setelah berakhir sa'i, sudah kita mulai Sofa Marwah, Marwah Sofa, Sofa Marwah sampai berakhir di Marwahnya 7 kali putaran sudah selesai. Langsung kita tahallul. Nah, tahallul ini dari kata halal. Yaitu yang tadinya dilarang apabila sudah tahallul ya diperbolehkan larangan-larangan tadi, memakai pakaian berjahit laki-laki, memakai nutup kepala, memakai wangian, mencukur rambut dan lain-lain itu boleh kalau sudah tahallul. Tahallul itu berarti mencukur atau menggunting rambut kepala sebagai tanda telah bebas dari larangan-larangan ihram. Jadi artinya harus tahallul terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Sunnahnya untuk laki-laki dicukur habis. Dan untuk perempuan adalah 1 ruas jari saja. Untuk laki-laki pun tidak harus gundul ya, tidak apa-apa. Lebih baik gundul, tapi kalau tidak ya yang terpenting
sebagian kepala, artinya telah menyelesaikan namanya umroh seperti itu. Kemudian, nah ini ada namanya denda ya, yang mana yang Bapak Ibu kalau ngelakuin yang larangan-larangan tadi ya, kalau bisa Bapak Ibu baca itu melakukan pelanggaran tanpa uzur dan tidak ada kebutuhan. Nah, ini wajib, nah ini perbuatan dosa wajib fidyah. Terus melakukan pelanggaran karena kebutuhan, misalnya pakai jaket ketika cuaca dingin, tidak ada dosa, tapi wajib membayar fidyah. Melakukan pelanggaran karena uzur, tidak tahu, lupa, terpaksa. Nah, ini masih diperselisihkan antara membayar dan tidak. Tapi yang mendekati tidak ada kewajiban membayar fidyah. Kemudian, nah, kalau pelanggarannya misalkan memotong rambut, kuku, menutup kepala atau wajah untuk laki-laki ya, pakai pakaian berjahit, ada 3 pilihan, diantaranya menyembelih seekor kambing dan dibagikan kepada orang miskin di sekitar Masjidil Haram. Memberi makan 6 orang miskin masing-masing 0,75 kilogram bahan makanan, kemudian berpuasa 3 hari. Insya Allah kalau sudah diingatkan Bapak Ibu nanti ada manasik lagi, insya Allah nggak ada yang ngelakuin nggak ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran ihram karena kita akan terus ingatkan, ingatkan dan ingatkan. Nah, ini bedanya Bapak Ibu, kalau kita sholat, untuk jaga sholat mungkin 3 sampai 4 menit selesai kita sholat, bebas kita buat ngobrol ya, tapi kalau menjaga ihram dari larangan-larangan ya ini lumayan lama ya, bisa 6-7 jam karena perjalanan kita tuh dari Madinah kita sudah niat ya sampai tahallul selesai. Seperti itu. Memang harus lebih waspada, lebih apik, hati-hati agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang namanya ihram. Kemudian, nah kalau berhubungan suami istri, ya, wajib menyempurnakan ihram, wajib. Wajib mengkodok pada kesempatan berikutnya, menyembelih seekor unta. Insya Allah nggak ada yang melakukan ini karena sudah tahu waktunya singkat ya, umroh beda dengan. Kemudian next, berburu binatang, Insya Allah nggak ada yang melakukan di sana. Kalau memang ada nanti kita akan kondisikan ya Bapak Ibu, misalkan ada yang melakukan sesuatu, bilang ke kita, Insya Allah kita akan kondisikan, kita akan lihat bagaimanakah hukumnya dan apa hal yang harus Bapak Ibu lakukan seperti itu. Nah, bercumbu selain jima, baik sampai keluar air mani ataupun tidak. Nah, memang ini tidak membatalkan ihram, namun pelakunya wajib beristighfar dan bertobat. Sebagian ulama mewajibkan untuk menyembelih kambing, boleh juga memberi makan 6 orang miskin berpuasa 3 hari. Ya, insya Allah kalau sudah manasik, makanya sebelum umroh ini ada manasik, ilmu tentang umroh. Nah, jadi Bapak Ibu tahu hukumnya dan faham dan tidak akan melakukan, insya Allah. Begitupun jamaah-jamaah sebelumnya ketika mereka sudah manasik, mereka sudah paham, tahu hukumnya dan tidak akan melakukan larangan-larangan tersebut. Kemudian, nah, jadi perjalanan kita memang lama pertama di pesawat ya Bapak Ibu. Jadi di pesawat ini kita banyak melakukan sholat di pesawat ya. Karena namanya pesawat, namanya sholat itu tidak boleh ditinggalkan dan wajib dilakukan ya, dimanapun keadaan. Kalau kita di atas pesawat bisa kita tayamum namanya ya. Ya, petayamum itu menutup telapak tangan ke soid. Soid itu atau debu ya. Dengan sekali tepukan, kemudian kita tiup, kemudian kita mengusap wajah sekali. Tuh. Tapi sunnahnya lagi kita mencari tepukan lagi nih untuk membasuh tangan, kita cari menutup lagi ke debu di tempat yang berbeda. Kita tiup lagi, kita basuh tangan kita 1 kali dan tangan yang kiri 1 kali, sudah selesai. Ya, seperti itu. Hmm. Jadi cuma itu aja kalau tayamum. Setelah itu sholat di atas pesawat Bapak Ibu. Sholat di atas pesawat ya hanya seperti sholat dalam keadaan duduk di pesawat, artinya tidak berdiri, sudah duduk aja. Bacaan biasa, ruku sebagaimana lebih apa? Ruku itu jangan terlalu menunduk.
melebihi sujud. Jadi bedanya kalau sujud itu melebihi ruku, itu aja. Jadi posisi kita tetap posisi duduk di atas pesawat. Memang kita tidak menapak bumi, rukunnya semua hilang itu, tidak menghadap kiblat ya. Tapi mau gimana, tetap sholat kita lakukan dan di jamak. Kalau nanti ada jamak takdim, jamak takhir di kosor. Kemudian, nah ini ada jamak dan kosor. Jamak ini menggabungkan dua sholat ya, Bapak Ibu. Perjalanan jauh yang jaraknya 81 kilometer atau lebih. Kemudian tidak memiliki destinasi tujuan tertentu. Jadi memang tujuan kita ibadah, yang ini sudah jelas ya. Perjalanan tidak bertujuan maksiat ya. Kemudian, nah jamak takdim yaitu melaksanakan dua sholat pada waktu sholat yang pertama. Misalkan sholat zuhur dan asar kita lakukan di waktu zuhur. Nah ini jamak takdim. Jadi mendahulukan sholat yang pertama. Misalkan isya. Misal jika isya tidak dilakukan pada waktu maghrib, urutannya kita sholat maghrib dulu baru isya. Nah, menyebutkan niat jamak takdim pada sholat pertama. Mualah terus menerus. Atau antara sholat pertama dan kedua tidak terpisah. Jadi setelah salam langsung lanjut kita sholat isyanya. Seperti itu. Misalkan sholat jamak takdim zuhur dan asar. Setelah zuhur kita langsung sholat asarnya. Nah nanti jamak takhir. Melaksanakan dua sholat yang dijamak pada waktu sholat yang kedua. Namanya jamak takhir. Misalkan sholat maghrib dan isya. Maghribnya kita masih perjalanan. Kita lakuin di waktu isya. Tapi untuk melakukannya khilafiyah. Jadi ada yang harus dilakukan isya terlebih dahulu baru maghrib. Boleh juga maghrib dahulu, boleh isya. Jadi artinya dua-duanya itu boleh dilakukan. Sholat yang di akhir itu, yang mana duluan boleh. Nah ini jamak ya, menggabungkan dua sholat. Di awal waktu zuhur asar, asar zuhur, maghrib isya, isya maghrib. Kalau subuh tidak ada untuk jamaknya. Kemudian kosornya nggak ada ya. Kalau kosor itu sholat yang apa? Sholat yang 2 rakaat itu menjadi sholat yang 4 rakaat itu menjadi 2 rakaat. Kalau di kosor itu Bapak Ibu. Ya, kecuali maghrib itu kosornya tetap 3 rakaat. Kalau yang sholat 4 rakaat di kosor itu menjadi 2, seperti itu. Nah ini jaraknya nanti kita akan info untuk sholat-sholatnya Bapak Ibu. Kemudian amalan sunnah ketika berada di tanah suci. Jadi di sana setiap selesai sholat 5 waktu pasti kita akan melakukan namanya sholat jenazah, itu pasti. Yang mana sholat jenazah itu pahalanya kata Rasulullah sebesar 1 qirat. Loh, 1 qirat itu apa, ditanya oleh sahabat. Rasulullah menjawab yang terkecil di antaranya seperti gunung Uhud. Artinya pahalanya luar biasa yang Allah berikan kepada siapa mereka yang melakukan sholat jenazah. Jadi insya Allah jangan sampai kita tinggalkan setelah sholat fardu. Pasti sang imam nanti langsung mengimami kembali sholat jenazah. As-salatu alal mayyit. Jadi ada perintah untuk sholat mayit. Dan itu sholat jenazah namanya. Pasti ada insya Allah. Yang mana kemudian sholat jenazah itu dilakukan. Nah, sholat jenazah itu ada 4 takbir ya. Jadi hanya 4 takbir, tidak ada ruku, tidak ada sujud. Mungkin banyak yang sudah paham. Yang pertama kita niat usolli hadzal mayit atau mayitah arba'at takbiratin fardhu kifayah makmuman. Atau kita niat sholat sebagaimana imam sholat karena jenazahnya biasanya ada anak kecil banyak seperti itu. Setelah niat membaca takbir, habis takbir pertama itu membaca Al-Fatihah. Fatihah ya. Sama Fatihah, takbir lagi Allahu Akbar, membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Setelah takbir kedua, takbir ketiga membaca doa untuk mayit. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum
wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum, atau Allahumma maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum boleh. Kalau takbir ketiga langsung takbir keempat. Takbir keempat baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sholat jenazah ini pasti berjamaah Bapak Ibu dengan imam Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram. Jadi tidak dilakukan sendiri-sendiri, langsung diimami oleh imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kemudian ada juga sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini biasanya berlaku di hari Jumat subuh Bapak Ibu. Ya, kalau imamnya membaca Alif Lam Tanzil, biasanya kalau dibaca surat Alif Lam Tanzil, biasanya ada namanya sujud tilawah. Nah, jadi sujud karena membaca mendengarkan ayat sejadah dari Al-Quran. Ya, jadi biasanya banyak tuh yang tidak sujud tilawah, bingung. Jadi setelah fasjud, nah itu kita disuruh sujud, tidak ruku sujud. Membaca apa? Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Boleh juga kita baca Bismillah, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh juga seperti itu. Nah, sujud satu kali langsung bangun lagi. Nah, sang imam meneruskan ayatnya seperti itu. Jadi nanti baru ruku seperti biasa. Nah, jadi ini namanya sujud tilawah ya. Sujud yang dilakukan karena ada ayat sejadah yang harus melakukan namanya sujud tilawah. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sampai sini, insya Allah nanti untuk penguatan kita, Bapak Ibu bisa hubungi kita, chat kita di grup ataupun pribadi, dan boleh juga nanti kita bertanya di sana selagi kita di Madinah, di Mekah, jangan segan-segan untuk bertanya ya Bapak Ibu. Mungkin yang ingin bertanya boleh langsung atau chat di kolom komentar ya Bapak Ibu. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ini Pak Ustadz. Oh ini, mungkin saya bisa bacakan langsung dari Ibu Marisa. Untuk badal umroh hari keberapa Pak Ustadz? Umroh pengganti. Hari umroh pengganti itu ketika ini ya, ketika selesai ziarah Mekah ya. Setelah ziarah Mekah kita akan menuju Ji'ronah Bapak Ibu. Itu umroh kedua. Menuju Ji'ronah untuk mengambil mikot. Jadi kita nanti umroh kedua tidak ke Abyar Ali, kita ke Ji'ronah. Nah di sana boleh untuk niatnya untuk badal umroh. Tapi umroh pertama insya Allah umroh wajib ya untuk kita semua masing-masing sendiri-sendiri. Nanti di sana kita akan jelaskan lagi kaifiyah bagaimana untuk membadalkan dan siapa saja sih yang boleh dibadalkan. Insya Allah di sana. Tapi umrah pertama kita fokus umrah wajib untuk kita dulu. Baik. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian atau boleh langsung bisa mengaktifkan suaranya apabila ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Wisnu Pak di sini, Pak Ustadz. Ya, Saya Pak mau Wisnu. tanya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kalau saya pengen ke Gua Hiro, bagaimana caranya? Apa istilahnya apa saja yang harus saya lakukan? Terus yang kedua, untuk umrah kedua, kalau misalnya kita tidak mau ikut, itu apakah kita ada bus tersendiri atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Yang pertama untuk ke Gua Hiro, mau naik ya Pak? Maksudnya naik ke atas gunungnya apa gimana Pak? Atau ke atas Betul, goanya? ya. Betul. Sampai ke gua dan ya saya pengen insya Allah sholat di situ. Untuk ke Gua memang dari travel memang tidak ada destinasi ke sana Ya, ya Pak. Tapi betul. kalau memang mau nanti kita akan carikan yang akan menemani Bapak, tapi memang di Ya, luar travel seperti itu. Biasanya seperti betul. itu. Jadi kita carikan yang buat membimbing untuk menuju ke sana karena memang tidak ada destinasi untuk menaik ke
atas Ya, ya, iya. Untuk ya, yang kedua, untuk umroh kedua, memang kita kan satu bareng-bareng bis ziarah semua. Pertama kita ziarah kota Mekah. Kita keliling ya. kota Mekah ke Arafah, Muzdalifah, Mina, Gua Sur ya untuk hanya sekedar melihat ya. Gua Sur. Kemudian terakhir destinasi kita Jirona. Bagi yang tidak ingin umroh ya tidak apa-apa, artinya tidak turun untuk mikot seperti itu. Boleh di bis saja. Jadi yang ingin umroh ya kita turun untuk ihram di sana untuk membaca niat nanti di bis seperti itu. Yang tidak ingin umroh ya tidak apa-apa. Kan Oke. karena kan kita satu bis bareng-bareng ya sama-sama seperti itu sih Pak. Ya, terima kasih Pak Iya, Ustadz. Jadi iya, untuk yang ke Gua Hiro, mungkin nanti saya boleh ya dibantu. Mungkin boleh Pak. Nanti siapa kalau yang bisa itu iya, menemani atau iya, nanti ada biaya tambahan atau iya, apa gitu. mungkin seperti itu Pak. Nanti kita akan infokan ya untuk Ya, prosesnya seperti itu. Kita mungkin atau cari ustadz yang akan membimbing bersama. Iya Pak, siap Insya Allah. ya. Makasih Pak Ustadz. Oh iya, sama-sama Pak. Jazakallah khairan. Ya, Assalamualaikum. Walafu minkum. Pertanyaan selanjutnya dari Abizar Mom. Bagi jamaah yang ingin menggunakan skuter untuk tawaf dan sa'i, bagaimana? Yang ingin menggunakan skuter, memang kita untuk umroh ini kita semua dengan jalan kaki. Artinya tidak ada grup ahlam ini dengan skuter, tawaf dan sa'i. Memang yang pertama, kalau memang bimbingan pasti kita bareng-bareng dengan jalan kaki. Mungkin ada yang umroh kedua atau umroh ketiga ingin mencoba dengan skuter ya dipersilahkan seperti itu. Nanti ada caranya di sana kita akan beritahu tempatnya. Tapi untuk yang rombongan semuanya kita tidak menggunakan skuter seperti itu. Jadi setiap umroh pertama dan umroh kedua memang kalau dari kita kan yang dibimbing cuma dua ya. Umroh pertama dan umroh kedua. Nah itu pun tidak dengan skuter, artinya kita berjalan kaki ya, nah, tidak menggunakan skuter. Jadi kalau memang Bapak Ibu yang mau untuk menggunakan skuter, nah nanti bisa dikondisikan di sana seperti itu. Itu ada biayanya langsung ya biasanya Pak Ustadz di sana ya. Iya, ada harganya untuk yang tawaf saja, sa'i saja, umroh full, tawaf artinya umroh sempurna ya, tawaf sa'i, nah itu beda-beda. Tapi kemarin pun saat lagi padet banget di Masjidil Haram, Nggak gerak itunya, yang skuternya pakai nggak gerak. skuter, yang naik skuter juga kena macet itu Bu. Saat Kalau tawaf naik, saya juga berkali-kali ya tawaf naik skuter itu saya kurang ini juga karena sangat membuang-buang waktu kalau tawafnya. Sangat jauh muternya karena kan kita di lantai paling tinggi dan itu paling jauh ke pusatan Ka'bahnya itu makin jauh kita. Dan skuter itu kecepatannya itu ya pelan gitu nggak bisa kita gas kenceng itu nggak normal kecepatannya ya begitu pelan. Artinya satu putaran aja lama banget. Mungkin kalau berjalan kita udah 3 putaran, 4 putaran seperti itu. Kalau skuter baru satu putaran. Makanya kalau tawaf luar biasa mendingan kita jalan kaki seperti itu. Ini yang saya rasakan berkali-kali seperti itu. Nih dari Ibu Tasya, punten Pak Ustadz, untuk perempuan saat tawaf dan sa'i, apakah boleh menggunakan skincare yang ada wanginya dan make upan? Terima kasih. Untuk lebih kehati-hatian lebih baik yang memakai skincare itu make up segala macam dilakukan sebelum niat. Alangkah baiknya. Karena kita tidak tahu karena Rasulullah mengatakan ada wangi-wangian yang dikhawatirkan ya kita termasuk daripada melakukan larangan. Jadi insya Allah jangan sampai eh, kita mau umroh terus melakukan pelanggaran. Kalau bisa boleh skincare boleh, make up boleh. Tapi sebelum sebelum kita melakukan niat seperti itu. Baik. Untuk jarak Safa dan Marwah itu berapa jauh ya? Nah, untuk jaraknya itu kurang lebih 500 meter, Ibu. Dari Safa ke Marwah.
1 kali ya. Berarti kalau kita 7 kali bolak-balik ya kurang lebih tadi 3,5 kiloan. Dan itu Safa dan Marwah itu memang kalau di lantai pertama ya konturnya mendaki karena memang itu bukit, Bukit Safa dan Bukit Marwah. Kurang Ya, lebih. untuk info juga kemarin kita karena keadaan luar biasa di lantai 1 itu tidak gerak sama sekali sofa. SAI Sa'i. ya, nggak gerak sama sekali. Kalau kita tetap di bawah mungkin bisa 4 jam baru selesai kita SAI aja. Makanya dioper kita ke lantai 3. Dan alhamdulillah di lantai 3 itu juga nikmat, artinya nggak sepadat di bawah dan jalannya itu tidak menanjak seperti itu. Memang ini sudah diatur oleh pemerintahan Saudi ya. Memang disiapkan untuk 3 lantai karena keadaan jamaah yang sekarang yang luar biasa membludak, apalagi pemberangkatan Bapak Ibu yang mendekati Ramadan ya. Luar biasa padatnya, ramenya. Eh, jadi ya dari kemarin kami pun dioper ke lantai 3 karena di lantai 1 tidak gerak sama sekali. Keadaannya sama seperti di Ka'bah seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Bapak Ibu ini untuk persiapannya harus lebih jos lagi nih untuk fisiknya berarti Ustaz. Iya, insya Allah olahraga tipis-tipis, minum vitamin, jaga kesehatan. Ini pertanyaan selanjutnya Ustaz. Yang membawa bayi saat tawaf dan sa'i, bagaimana Ustaz? Nah, memang yang sudah-sudah, Tidak bisa pakai eh, roller ya kalau untuk iya, yang sudah-sudah ya digendong sih Ustadz ini, mau nggak mau ya. Yang sudah-sudah ya digendong seperti itu. kecuali saat sa'i mungkin ya bisa pakai stroller ya. Sa'i juga tidak diizinkan untuk membawa, Kecuali di tengah ya. terkecuali tempatnya khusus itu pakai kursi roda seperti itu. Tempatnya khusus. Jadi Kalau memang untuk harus memang digendong harus atau steril ya. Nanti dikondisikan aja kita lihat bagaimana keadaannya kalau memang tidak memungkinkan untuk menggendong atau bagaimana. Ini dari Pak Irfandi. Ingin ke Sumur Azak yang di dekat Masjid Kuba. Apa bisa saya diizinkan ke sana? Kalau saat city Tuh, tour kayaknya karena kita kejar waktu agak padat tuh, Ustaz Farhan. Tapi iya. mungkin bisa waktu sendiri ya, karena kan memang akses dari Masjid Nabawi ke Kuba sekarang katanya sudah dibuka tuh yang di jalur belakang arah Masjid Gomamah. Ya paling pribadi aja nanti naik kendaraan pribadi seperti itu. Ya, Kalau ada untuk rombongan sulit karena kita keadaan Kuba saja pun luar biasa ya seperti itu. Mungkin nanti ya bisa kita lihat diarahkan. ya. Ada fasilitas baru dari wali kota Madinah itu akses dari Masjid Nabawi ke Masjid Kuba itu lewat jalur Masjid Gomamah disediakan bagi kar kayak mobil golf gitu, tapi memang ya berbayar juga sampai ke Kubanya. Tapi nanti bisa dikondisikan oleh dibantu nanti diarahkan sama Ustadz Farhan. Ini pertanyaan selanjutnya dari Pak Sigit. Jika menyentuh Ka'bah, kira-kira jam berapa yang agak longgar? Nah, kalau menyentuh Ka'bah aja nih. Kalau masalah longgar Pak, semua jam kita sudah coba ya tidak ada yang waktu untuk kosong itu nggak pernah ada. Kita mencoba jam yang orang pikir jam ini kosong, ternyata lebih ramai. Jam 1 malam, jam 2 malam, jam 2 siang. Ya semua berpikir waktu-waktu itu kosong. Akhirnya mereka semua ya berkunjung. Artinya memang tidak ada waktu kosong ya. Tapi memang nanti kan Bapak Ibu setelah di luar umroh, Bapak Ibu kan sholat 5 waktu. Nah, bisa tuh sekalian tawaf sunnah, sekedar mengelilingi Ka'bah, bisa lah melipir-melipir untuk megang Ka'bah seperti itu. Ya, tapi kondisinya seperti itu, sangat padat seperti itu. Ya, Jadi ya bisa dilakukan ketika tawaf sunnah, ingin mencoba mencium, ya dipersilahkan. Karena kalau rombongan pun ke sana, wah pasti buyar. Karena keadaannya, apalagi orang-orang di luar Indonesia yang badannya gede-gede itu, Masya Allah ya, kasar-kasarnya itu luar biasa. Kalau kita kan, ya hati-hati juga, sekarang juga banyak namanya
apa ya, kemarin jamaah saya pun kena itu apa, yang mau nganterin ke apa, dia anterin katanya, iya, untuk mencium Hajar Aswad, dibantu, setelah dibantu belum kecium baru kepegang pun nanti dikejar-kejar dimintain uang seperti itu, 3 juta 2 juta dikejar-kejar, kalau kita nggak bawa duit dikasih nomor rekeningnya suruh kirim. Nah ini sudah ramai di sana, jadi hati-hati ya. Jadi kita melihat kondisi saja Bapak Ibu, kalau melihat kondisinya bisa ya insya Allah Allah mudahin gitu. Ketika sholat Bapak Ibu coba nih habis zuhur misalkan, ya mencoba lah jamaah-jamaah kemarin seperti itu, mencoba berdua gitu kan. Kalau Allah mudahin insya Allah mudah, seperti itu. Jadi eh, ya kita kejarnya di waktu ketika kita sholat biasa aja. Dan untuk sholat di masjid di pelataran Ka'bah, untuk laki-laki pun harus memakai ihram ya. Jadi tidak bebas yang mau sholat di dalam. Insya Allah hotel kita di Aska Sofa itu sangat dekat sekali dengan tempat masuk Ka'bah. Untuk sholat 5 waktu pun kita langsung naik ke atas itu, lantai 2 bawahnya itu udah pelataran Ka'bah. Tapi di lantai 2. Kalau mau ke pelataran Ka'bah tinggal ke kiri sedikit, langsung sampai. Sangat strategis untuk menuju ke masjid ataupun ke Matof. Insya Allah. Mungkin salah satu tipsnya bisa mepetin waktu saat tawaf sunnahnya Ustaz ya. Jadi pas iqomah kita udah bisa ngatur saf di depan Nah, Ka'bah. kalau bisa, wah, ya dekat-dekat sholat, misalkan sholat subuh, setelah sholat subuh itu kan masih sepi tuh, artinya perempuan kan masih di belakang dan belum mulai tawaf. Biasanya kemarin kita gitu jam 2 tawaf wada itu alhamdulillah bisa ke depan langsung. Jadi setelah sholat, nanti setelah sholat kan bubar itu kita bisa insya Allah bisa langsung menuju ke Ka'bah, itu aja sih. Tapi memang yang padat ya Hajar Aswad dan Hijr Ismail, Iya, waktunya iya, tentatif ya, belum tahu, iya. belum jelas kapan, kadang dibuka atau Yep. Iya. masih Jadi ditutup. pesan saya memang jangan apa, kita melihat kondisi ya Bapak Ibu, jangan terlalu memaksakan hal yang mungkin malah kita mendapatkan mudarat untuk kita. Kita mengejar sesuatu yang sunnah, akan tetapi caranya kita dorong-dorong orang, jorok-jorokin orang, ya nendang-nendang orang, mencari sesuatu yang sunnah tapi dengan cara yang haram. Artinya kita bukan dapat pahala, malah dapat dosa seperti itu kan. Kalau kita bisa dimudahin sama Allah, insya Allah ada jalan. Tapi kalau tidak bisa, jangan melakukan hal-hal yang tidak pantas kita lakukan ketika kita berada di Ka'bah. Ya, mendorong-dorong orang, jorok-jorokin itu luar biasa keadaan di sana. Demi mencium Hajar Aswad, orang-orang terluka karena kita gitu. Kita dorong-dorongin ibu-ibu semuanya. Nauzubillah. Kita melihat kondisi kalau memang mudah, insya Allah dimudahin. Baik, ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Marisa. Untuk tawaf sunnah apakah wajib menggunakan ihram? Untuk tawaf sunnah, wajib menggunakan ihram yang laki-laki. Karena apa? Karena salah satu syarat masuk pelataran Ka'bah harus menggunakan ihram. Tapi nggak harus niat, nggak pakai sa'i, nggak boleh memakai celana dalam laki-laki karena hanya sekedar syarat untuk masuk ke pelataran Ka'bah aja itu baju ihramnya seperti itu. Peraturan baru lah. Ya wajib sekarang, nggak karena masuk Iya, pintu 79 ya Ustaz ya. iya, Dibatasi itu. Yang nggak ihram itu nggak boleh masuk lewat pintu situ. Karena itu aksesnya memang langsung ke arena Mataf ya. mata. Ada lagi Bapak Ibu, eh Satu lagi Pak Ustadz, maaf. boleh. Eh, kalau untuk badal umroh itu apakah bisa untuk lebih dari satu orang? Badal umroh berlaku satu niat, satu nama. Satu nama Kalau ya? ya, kalau mau ngelakuin satu nama lagi ya, ya umroh lagi seperti itu, Pak. Oh, Jadi oke. Jadi satu kali umroh satu nama seperti itu. satu nama ya. Iya, Ya, terima kasih. iya. Baik, setelah Pak Wisnu, apakah ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu semua? Sebelum kita akhiri, Pak Ustadz, mungkin nanti pertanyaan lebih banyak saat di bandara nih, Pak Ustadz.
atau saat manasik pemantapan, insya Allah. Mungkin itu aja dari kami ya Pak Ustadz ya, kalau memang nggak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu semua. Saya Umar Ali Faris atas nama perwakilan dari Ahlam Travel, sebelum menutup kegiatan Oke. ini dengan doa oleh Ustadz Farhan, saya atas nama pribadi dan Ahlam, mohon maaf apabila ada kesalahan dan ketidaknyamanan saat prosesi kegiatan manasik online pada malam hari ini. Insya Allah semoga yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa nanti Bapak Ibu praktekkan, implementasikan dengan baik saat menjalankan ibadah umroh nanti di Tanah Suci. Untuk kegiatan video dan materi pada malam hari ini akan kami share di grup, insya Allah besok hari, karena perlu proses juga untuk kompres PDF-nya dan untuk upload videonya ke YouTube. Insya Allah, Bu Marisa. Saja Ustadz Farhan dari saya mohon maaf pada seluruh jamaah yang hadir di sini. Dan sekaligus penutup dan doa, mari kita dengarkan penyampaian dari Ustadz Farhan Ali Faris. Tafadhol Ustadz. Ya Bapak Ibu, insya Allah selesai sudah manasik kita. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua, untuk ibadah kita nanti di Baitullah. Dan juga apabila ada yang belum tersampaikan, Bapak Ibu bisa chat di grup atau hubungi kita, Japri ya, boleh. Insya Allah kita akan bantu selagi kita bisa menjawab dan selagi kita masih bisa bantu. Bapak Ibu, mari kita tutup manasik kita pada malam hari ini dengan membaca Ummul Quran, Suratul Fatihah. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Amin. Dan juga umroh kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua diberikan sehat walafiat, panjang umur, kekuatan, sampai kita bisa melakukan ibadah umroh dengan sempurna. Amin. Ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim. waladdallin. Amin. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umr wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa shahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Amin. وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Amin. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih dari saya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Izin pamit Bapak Ibu semuanya. Allah langsung ketemu Ustadz Farhan nanti di hari H keberangkatan ya Bapak Ibu. Bismillah.